Sebagai lagu pembuka kita pada malam hari ini, kita sama-sama membuka lagu Sion kita nomor 170. Akan berkumpulkah kita? Di tepi sungai indah, airnya yang terus mengalir dari tanahnya Allah. Baiklah, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa untuk sepanjang berkat-Mu satu hari ini. Engkau masih memberkati kami, terkhusus Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama beribadah melalui virtual Zoom ini Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta sendiri. Kiranya Engkau urapi beliau agar dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati juga ya Bapak kami yang mendengarkan, agar kami dapat menerima firman-Mu, terkhusus kami dapat mengaplikasikannya Bapak. Kehendak-Mu yang jadi sepanjang kehidupan kami satu malam ini, mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa melalui perantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Kapurba. Kepada keluarga Kapurba, dipersilahkan. Selamat malam. Selamat malam.
menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Mungkin malam ini kami tidak penuh dengan formasi. Saya akan menyanyikannya berdua dengan istri saya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Terima kasih kepada keluarga Bapak Kapurba yang telah membawakan lagu pujian yang begitu baik, yang mengingatkan kita bahwasanya kasih Tuhan itu kekal, Dia tidak akan meninggalkan kita gimana pun keadaan kita. Sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Pendeta D. Sembiring. Selamat malam bagi kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Suaranya bisa, Pak? Kurangan? Jelas, Pak. Oke, boleh bantu saya mau share screen? Silakan. Baik, sebelumnya terpujilah nama Tuhan, berkat-Nya sudah menyertai kita semuanya, masing-masing dalam segala aktivitas kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan dan tentunya mendengarkan firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan iman bagi kita. Baik, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan di sorga, hadirlah Tuhan bersama dengan kami, penuhi hati pikiran kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul firman Tuhan pada malam hari ini yang saya sampaikan adalah dusta ular. Ya, dusta ular. Jadi ular itu pendusta, pembohong. Sering sekali kalau ada teman kita yang tidak dapat dipercaya, sering sekali kita juluki dia adalah ular, ya. Oh, dia itu ular, ya. Seperti itu. Baik, tentu kita sudah tahu apa yang saya maksud dengan ular di sini. Ini adalah ular atau sinaga tua, Lucifer, iblis, ya. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 3 ayat 1, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Inilah pertama sekali
ayat yang berbicara tentang dusta ular. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, disinilah pertama sekali kita melihat sebuah pernyataan ular atau iblis itu sendiri. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita tahu bahwa Tuhan tidak berkata demikian. Jadi ini adalah satu kebohongan. Ya, ini adalah satu dusta. Kita harus menyadari bahwa iblis adalah musuh abadi, ya, dari kebenaran. Musuh abadi daripada Tuhan. Jadi kita juga harus menyadari bahwa ular atau setan adalah musuh kita. Musuh umat Tuhan. Dan itu harus selalu demikian. Ya. Tidak boleh tidak. Kita sudah dipanggil, dipilih, ditakdirkan untuk bermusuhan dengan iblis atau ular. Jadi sangat perlu untuk kita jangan terperdaya atau tertipu oleh dustanya ular. Mempercayai dustanya ular. Baik, mungkin saya tidak tampilkan di slide. Saya mau baca dan kita juga tahu, sudah hafal mungkin, Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Ayat ini memberikan satu kabaran sukacita bahwa pada akhirnya Tuhan dan umatnya akan menang terhadap musuh sejati, musuh abadi, yaitu ular. Namun apa yang mau saya sampaikan dalam ayat ini adalah bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi Tuhan sudah memang menakdirkan, menentukan supaya ular ini menjadi musuh dari umat Tuhan. Jadi jangan pernah kita berkompromi atau memposisikan diri kita di pihak ular itu sendiri. Baik, saya juga mau baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, ayat yang biasa, hanya mengulangi, mengingatkan kita semuanya. Maka marahlah naga itu. Ya, saya rasa tidak salah kalaupun saya katakan ular itu. Maka marahlah ular naga itu kepada perempuan itu. Jadi memang perempuan adalah gereja, umat-umat Tuhan secara gereja, secara keluarga, secara pribadi adalah sasaran dari amarah iblis. Ya. Kenapa dia marah? Karena kita memilih di pihak Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang saya mau garis bawahi adalah pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya, jadi begitu seriusnya sehingga setan memilih, berkomitmen, bersikap untuk memerangi keturunan perempuan itu yang lain. Kalau dikatakan perang, berarti dia akan menggunakan segala senjata. Senjata, segala upaya, daya, tenaga, pemikiran, siang dan malam. Bahkan strategi yang paling jitu. Dan saya mau katakan bahwa senjata setan yang paling jitu adalah dusta itu sendiri. Kebohongan. Artinya kita harus menyadari bahwa kita memiliki musuh yang nyata, musuh yang serius, yang hendak membinasakan jiwa kita. Lebih jauh, Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Dikatakan celaka, berarti ada sesuatu yang sangat serius, urgent dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, di mana kita harus betul-betul berjuang dan memiliki satu kesadaran yang penuh. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya, jadi sangat luar biasa musuh
kebenaran ini, musuh kita. Kita harus sadari bahwa iblis adalah musuh kita. Tidak ada tidak ada maaf atas kelengahan atau kelalaian umat-umat Tuhan. Harus siaga senantiasa umat-umat Tuhan. Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, mungkin pernah saya sampaikan, ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu di Pulau Patmos oleh Yohanes Kekasih, ketika iblis dinyatakan akan divonis bersalah dan dihukum, akan dihakimi oleh Tuhan ketika Yesus disalibkan di kayu salib. Ketika itu iblis mengetahui bahwa waktunya sudah singkat, kebinasaannya pasti. Waktunya sudah singkat 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah 2021. Ya. Masih relevankah ayat ini? Tentu sudah lebih relevan lagi. Dulu dikatakan waktunya sudah singkat, sekarang mungkin saya boleh katakan waktunya hampir habis. Ya, waktunya hampir habis. Dulu singkat bagi Tuhan, bagi malaikat jahat itu singkat. Waktu yang singkat dia harus gunakan untuk mengumpulkan dunia di pihak dia, mengumpulkan dunia di dalam peperangan rohani, ya, dan berpihak bersama dengan dia. Dan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan, dan sekiranya mungkin, ya, kalau mungkin, ya, bahwa dunia sepenuhnya ada dalam genggamannya. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, tidak ada yang mau dijemput. Dengan demikian, bila perlu, ditunda kedatangannya atau tidak pernah datang sama sekali. Ya, itu hanya opini saya. Ya, tetapi itulah mungkin tujuan daripada setan. Karena ia tahu waktunya sudah singkat dan waktunya sudah hampir habis. Dan umat-umat Tuhan harus memiliki satu kesadaran, ya, urgensi akan waktu di mana kita umat-umat Tuhan dipersiapkan layak bagi kedatangan Yesus, menang atas segala peperangan rohani, menang atas segala tipu daya iblis. Sebab lawanmu iblis seperti singa yang mengaum. Ya, Tuhan sesungguhnya mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas. Hanya pohon yang ada di tengah-tengah taman itulah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ini firman Tuhan. Ini kebenaran. Tetapi iblis tadi mengatakan bahwa sebaliknya, bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, tidak demikian adanya. Tetapi Tuhan katakan jangan makan buah yang ada di tengah taman ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari kamu makannya, pastilah kamu akan mati. Jadi inilah perkataan Tuhan. Pasti kamu akan mati. Tetapi kita tahu iblis katakan kamu tidak akan mati. Artinya iblis selalu mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Tetapi anehnya mungkin kita berpikir, oh kok bodoh amat si Adam dan Hawa mempercayai perkataan iblis. Ya, saya tidaklah. Mungkin kita berpikir, oh saya tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Tetapi itulah yang sedang terjadi di dunia ya sekarang ini. Ya, bahkan umat-umat Tuhan juga memiliki satu bahaya yang sama. Kita mempercayai perkataan iblis. Kita mempercayai dusta iblis. Gantinya mempercayai firman Tuhan. Jadi tidak ada yang aman. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Ketika kita tidak mencintai firman Tuhan, maka kita ada di dalam bahaya mempercayai dusta, tipu daya iblis. Dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena dia mempercayai dusta itu. Artinya bahwa ketika kita mempercayai dusta iblis, kita ada di dalam pelanggaran hukum, pelanggaran akan perintah Tuhan, dan ada di dalam dosa. Baik, landasan iman bukan katanya, ya, kata si ular atau kata manusia atau kata siapapun itu, ya. Landasan iman bukan katanya. Landasan iman bukan aku pikir, ya, menurut saya, ya pikiran saya, ya.
Jadi sering sekali kita meninggikan pikiran kita, pendapat kita mengatasi firman Tuhan itu sendiri. Jadi sederhana, percaya firman Tuhan, pastikan itu adalah firman Tuhan, selidiki firman Tuhan. Landasan iman bukan mayoritas. Apa kata orang ya di lingkungan saya atau di dunia di mana saya berada. Landasan iman bukan mayoritas. Atau mungkin kita tidak melandaskan iman kita katanya, atau saya menurut saya, atau apa yang dikatakan orang banyak, tapi banyak juga orang acuh, tidak peduli. Itu tidak akan memiliki landasan iman yang kokoh ketika kita tidak peduli, tidak pernah belajar, tidak pernah ingin mengetahui, tidak pernah kita menyelidikinya, seperti mencari harta terpendam. Ya, karena hal kerajaan surga seumpama ya orang yang mencari harta terpendam dan menemukannya, dan oleh karena sukacitanya. Jadi kita harus sukacita menemukan kebenaran firman Tuhan ini yang lebih berharga daripada emas dan perak. Dan ketika kita bersukacita, maka kita akan lebih dan lebih lagi ya menggalinya, dan kita akan memperolehnya. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mencari akan mendapat, barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan. Ya, kita tidak akan pernah dikecewakan. Iblis adalah penipu. Baik, Kejadian 3 ayat 4 ya, saya tidak tampilkan di slide, mohon maaf agak ketinggalan tadi ya. Bahwa apa dusta iblis? Saya bacakan aja. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini adalah dusta iblis selanjutnya. Ketika Tuhan katakan ketika engkau memakan buah ini engkau akan mati, tetapi iblis mengatakan engkau tidak akan mati. Bodoh amat si Adam dan Hawa mempercayainya, tapi sering juga Anda dan saya mempercayainya, dan banyak orang mempercayainya. Ya, bahwa orang berpikir bahwa orang mati itu tidak mati benar-benar. Orang berpikir bahwa ketika mereka melanggar firman Tuhan mereka tidak akan mati. Mereka hanya berpindah dari alam dunia ini ke alam gaib atau ke alam yang lain. Tetapi mereka masih hidup jiwa mereka. Ya, mereka hanya berubah bentuk atau berubah wujud, berinkarnasi, ya, atau berubah wujud. Banyak dunia mempercayai dusta iblis ini bahwa orang mati tidak betul-betul mati. Atau dengan melanggar perintah Tuhan kita tidak akan mati. Saya mau katakan sederhananya bahwa ketika kita melanggar perintah Tuhan kita akan mati. Mati kekal. Maut. Hidup tanpa pengharapan. Tidak ada kehidupan di dalam pelanggaran hukum. Pelanggaran perintah Tuhan. Meragukan perkataan Tuhan. Atau melanggar perkataan Tuhan. Tidak ada kehidupan. Kehidupan hanya bila mana manusia mempercayai dan hidup seturut dengan perkataan Tuhan. Kamu tidak akan mati. Kalaupun kamu berbuat dosa, kalaupun kamu melanggar hukum perintah Tuhan, kalaupun kamu hidup menurut kehendakmu, ya, kamu tidak akan mati. Banyak orang mempercayainya. Lalu dusta iblis selanjutnya. Kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, ada banyak orang sekarang bersikap berlaku seperti Allah sendiri. Ya. Mungkin itu bukan Anda dan saya, tetapi ada banyak orang mengambil hak prerogatif Allah. Menempatkan dirinya sama seperti Allah. Mengaku dia memiliki kuasa. Ya. Tetapi mungkin kuasa itu bukan bersumber dari Allah. Tetapi mungkin secara halus, sering kita tidak sadari, kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya, sering juga kita memposisikan diri kita bahwa kita tidak perlu Allah.
Sama saja kita memposisikan, kita tidak perlu Allah atau kita tidak perlu juru selamat, ya. Kita tidak membutuhkan Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kita bersikap bahwa kita tidak membutuhkan Allah. Bahwa kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri tanpa Tuhan. Di sini ketergantungan kepada Tuhan. Kita bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada dunia, kita bergantung kepada diri kita sendiri, ya. Gantinya bergantung kepada Allah. Kita telah memposisikan atau sudah mengambil tempat Allah. Bahwa kita mempercayai bahwa manusia itu memperlakukan manusia itu sama seperti Allah. Ketika kita berharap dan mengandalkan manusia, kamu akan seperti Allah dan kita berlaku seperti Allah, mendikte dan melakukan segala sesuatu yang sesungguhnya adalah hak prerogatif Allah itu sendiri. Lalu dusta yang berikutnya, tahu tentang yang baik, yang jahat. Sering sekali kita merasa pandai dan pintar. Kita tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kita abaikan Alkitab. Kita abaikan firman Tuhan. Kita beropini, oh ini yang baik, ini yang benar, ini yang itu nggak boleh seperti itu. Oh itu yang iblis katakan. Tidak perlu Alkitab, tidak perlu firman Tuhan. Kamu tahu apa yang baik dan yang jahat. Jadi kalau ketika kita bersikap bahwa kita pandai dan tahu apa yang baik, oh ini boleh, ini tidak boleh. Oh ini seharusnya seperti ini. Tetapi tidak berlandaskan firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang iblis kehendaki. Tanpa Allah, tanpa firman Tuhan, kamu mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Jadi hati-hati umat Tuhan mengabaikan Alkitab. Tidak mempelajari Alkitab ini, ya, dan beropini dan membangun kebenarannya sendiri. Oh ini, ya aku tahu apa yang baik. Aku tahu apa yang benar. Aku tahu apa itu kejahatan. Bukan. Apa kata Tuhan kejahatan? Apa kata Tuhan kebenaran? Itulah yang harus kita lakukan. Jadi itulah senjata iblis yang paling ampuh. Dan itu juga terjadi sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Bahkan pada akhir zaman. Jadi kita harus sangat sungguh-sungguh, ya, di dalam mengantisipasi akan tipu daya iblis. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka bahkan dikuatkan, diteguhkan oleh tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, dan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Dan umat Tuhan yang berlandaskan firman Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, ya, berlandaskan kepada Alkitab, firman Tuhan, tidak akan pernah tertipu oleh tanda-tanda yang dahsyat, bahkan mujizat-mujizat sekalipun. Artinya, mujizat, tanda-tanda tidak pernah menggantikan atau membatalkan firman Tuhan. Jadi umat Tuhan hanya aman bila mana dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus mengatakannya, Yohanes 8:44, ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ya. Jadi iblis adalah pendusta. Jadi bukan ya, bukan musuh yang terang-terangan, yang mengancam kita secara fisik yang paling bahaya. Bukan musuh yang terang-terangan yang mengancam kita secara badani, yang perlu kita takutkan. Tetapi ketika kita mempercayai dusta dan mengabaikan firman Tuhan yang pasti, yang sejati. Matius 24 ayat 4. Ini adalah ayat yang umum, ya. Kalau kita berbicara Matius 24, kita harus ingat ini adalah ketika Yesus memandang Yerusalem dan menangisinya dan mengatakan kepada murid-muridnya, engkau melihat semuanya, aku berkata kepadamu satu batu pun tidak akan terletak di atas batu yang lain. Murid-muridnya terheran-heran. Lalu muridnya berkata, kapankah hal itu terjadi? Kapankah akhir dunia dan kapankah kedatanganmu yang kedua kali? Yesus mengatakan tidak langsung gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit, bencana, ketakutan, dan lain sebagainya. Tidak. Yesus katakan yang pertama adalah waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi yang paling kita khawatirkan, takutkan adalah penyesatan. Kalau bencana, setiap orang bencana pasti berseru kepada Tuhan mereka. Siapapun mereka.
Kecuali mereka sudah mengeraskan hatinya, mereka menghujat Tuhan. Tetapi semua berseru kepada Tuhan. Justru kadang di dalam kesukaran, di dalam bencana kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, namun tidak selamanya. Tetapi bukan itu yang perlu paling kita waspadai. Yesus sendiri mengatakannya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lebih jauh firman Tuhan katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita tidak disesatkan dengan cara yang bagaimanapun? Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita tidak akan tertipu ketika kita mau pergi ke pasar membeli sepatu krokodil asli? Begitu banyaknya merek krokodil di pasar. Bagaimana kita meyakinkan diri kita tertipu? Kita harus benar-benar jeli, seksama, dan meyakini dan kita memiliki sorry. Ya. Oke, jadi ya, jadi maaf saya lanjut. Jadi kita harus memiliki satu pengalaman ya untuk mengenali yang asli. Kalau kita tidak punya pengalaman atau sedikit pengalaman atau keahlian untuk mengenali yang asli, maka besar kemungkinan kita akan tertipu membeli merek krokodil yang palsu. Jadi bagaimana supaya kita tidak disesatkan? Memang kita harus memiliki pengalaman, ya, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan melalui berjalan bersama Tuhan dengan hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, doa yang sungguh-sungguh, dan mempelajari firman Tuhan. Menggali firman Tuhan seperti menggali harta terpendam. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi dunia akan disesatkan dan menyesatkan dan saling menyesatkan, Bapak Ibu. Sekarang aja kita sudah bingung ini, mau COVID ini betul atau enggak bisa juga kita sanggah. Tetapi apakah ini betul-betul mutasi virus akibat alam atau memang ada kebocoran laboratorium atau kita nggak ada informasi yang betul-betul jelas. Kita ada dalam kebingungan, ya. Tapi orang yang mencari Tuhan, yang bersandar kepada firman Tuhan, akan diteguhkan dan dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Lebih jauh firman Tuhan, kedatangan si penduhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, mujizat palsu. Jadi ya namanya palsu. Itu tadi dusta. Ya, bukan yang asli. Jadi kalau dikatakan palsu adalah sesuatu yang asli yang dipalsukan. Jadi memang itu adalah senjata iblis yang paling ampuh. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi orang yang percaya kepada tipu daya, percaya kepada dusta adalah orang-orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, dan hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan adalah kebenaran. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi karena mereka tidak mengasihi kebenaran, tidak menerima kebenaran, maka Allah mendatangkan kesesatan. Oleh karena apa? Mereka mempercayai akan dusta. Ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi firman Tuhan sangat serius, sangat tegas bahwa kita harus mempercayai Injil, ya, kabar baik yang sejati, ya, yang bersumber dari firman Tuhan dan firman Tuhan yang absolut, mutlak. Jadi tidak ada pilihan, kita harus memang mempelajari, membaca firman Tuhan, apa kata Tuhan.
Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jelas ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak usah heran iblis menyamar sebagai malaikat terang. Apa tujuan iblis menyamar sebagai malaikat terang? Ya tentu supaya memperdaya, menipu. Ya. Jadi kembali saya katakan, senjata iblis yang paling ampuh adalah penipuan. Dan itu senantiasa dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman akhir. Ya. Sepanjang zaman, sampai iblis akan dibinasakan. Karena itu bersukacitalah sorga dan waktunya sudah singkat. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Jadi siapa yang kita taati? Ini masalah siapa yang kita taati, siapa yang kita percaya. Apakah itu perkataan Tuhan, firman Tuhan benar-benar atau perkataan musuh, kebenaran. Dan kita harus jeli untuk memperhatikannya. Ya. Kamu adalah hamba orang itu. Sekali lagi, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, jadi ketika kita mentaati seseorang, apakah itu Tuhan atau musuh kebenaran atau siapapun, maka kita adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, pada kehidupan. Di sini kebenaran, saya ulangi, bahwa Yesus adalah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi inilah definisi kebenaran. Sederhana, tidak lebih daripada definisi kebenaran Yesus, firman-Nya, ketetapan-ketetapannya, hukum, dan perintahnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ialah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi penurutan akan firman Tuhan, penurutan akan perkataan Tuhan. Ya, jadi inilah sedikit firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Dusta iblis yang harus kita waspadai dan harus kita mengetahui apa dustanya itu, supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran dan kita juga boleh mengamarkan umat-umat Tuhan untuk senantiasa waspada, senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, dusta iblis pertama tadi dia memutarbalikkan firman Tuhan, dia mengatakan bahwa kita tidak akan mati oleh melanggar hukum Tuhan. Dia mengatakan bahwa kamu adalah Tuhan, kamu akan sama seperti Tuhan, kamu yang menentukan masa depan kamu, kamu yang menentukan hari esok itu bagaimana, kamu adalah juru selamat pribadimu sendiri. Ya, tanpa Tuhan kamu dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini, menata dunia ini lebih baik. Ya, tidak perlu Tuhan, kita bisa menciptakan dunia ini seperti sorga. Ya, dengan menatanya, dengan membangunnya, dengan dan lain sebagainya. Ya, kamu tahu apa yang baik, apa yang jahat. Tidak perlu Alkitab. Kita tahu membunuh itu jahat, ya, tetapi kita tahu ya dan lain sebagainya. Jadi biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan iman berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Baiklah, terpujilah nama Tuhan untuk firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Sembiring yang mengingatkan kita seperti semboyan Bang Napi, yaitu waspadalah, waspadalah. Kita harus tetap waspada terhadap tipu daya muslihat iblis dan juga terhadap bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, kurang lebih 10 menit ke depan kita akan diskusi ataupun membahas pertanyaan. Dan jikalau ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menyampaikan keterangan tambahan, boleh disampaikan melalui voice atau room chat. Dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih. Gaby, saya mau bertanya dulu ya.
Silakan Bu. Ya, silakan Tan. Tadi kan judulnya dusta ular ya. Jadi kita setelah mendengar penuturannya bahwasanya memang tidak ada sisi baik daripada si ular itu. Jadi tapi di Perjanjian Baru kita juga pada saat Yesus berkhotbah di bukit, Yesus menyuruh kita cerdik seperti ular. Kira-kira ular yang dimaksudkan di Perjanjian Baru pada saat Yesus khotbah di atas bukit, apakah ada merujuk ke ular tua ini atau berbeda karena sama-sama menggunakan kata ular? Kenapa Yesus menyuruh kita harus cerdik seperti ular? Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat Nyonya FC Nur Haji, pertanyaan yang begitu baik, yaitu kenapa kita dikatakan harus cerdik seperti ular, dan apakah ular yang dimaksud untuk kita tiru kecerdikannya di kitab Matius tentang khotbah di atas bukit sama dengan ular yang menjebak Adam dan Hawa pada saat di Taman Eden. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pandangan atau memberikan keterangan tambahan seputar pertanyaan yang disampaikan oleh Nyonya FC Nur Haji. Katakan. Boleh saya jawab? Silakan Pak Nangari. Silakan Pak. Ya, baik. Saya melihat di sini memang agak ada risikonya nanti kita meniru perilaku ataupun ya kebiasaan ular yang menipu itu karena kita disuruh seolah-olah cerdik seperti ular. Nah, tetapi sebenarnya maksudnya di sini kita mesti bisa bedakan kecerdikan dengan perilaku kebohongan. Berbohong. Cerdik itu tidak mesti berbohong. Tetapi kelakuan itu bisa baik, bisa juga ya, jujur apa adanya, tidak menipu. Jadi kita mesti bedakan di sini. Yang kita tiru adalah kecerdikan ular itu yang bisa mengelabui orang lain, tetapi salahnya mengelabui orang lain supaya memberontak terhadap firman Tuhan. Nah ini salahnya di situ. Tapi kalau kecerdikannya itu tadi dibuatnya untuk mengarahkan orang lain turut sama Tuhan supaya mendapat keselamatan, saya pikir ya bisa aja. Memang ular itu cerdik kok. Sedangkan Adam dan Hawa yang tadinya memang langsung bisa bicara sama Tuhan, bisa ditipunya. Nah, jadi kecerdikan itu kita boleh minta sama Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan memberikan kecerdikan dan kita bisa dibimbingnya juga. Kita gunakan itu untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan daripada ya semua umat Tuhan. Saya kira itu aja mungkin jawabannya. Jadi kecerdikan ular itu tidak selalu salah, tetapi kebetulan ular ini memang salah ya. Tetapi kalau kecerdikan itu tidak selalu salah. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nangari untuk keterangan tambahannya. Sedikit saya menambahkan bahwasanya sesuai dengan yang dikatakan Bapak Nangari, ular itu cerdik, cuman dia cerdik di hal yang salah. Nah, kalau kita hubungkan dengan orang muda, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dalam bahasa Batak itu istilahnya parulo, gitu kan. Nah, ketika seseorang dia suka gombal-gombal sana, tebar sini, anak muda itu sering dibilang, ih parulo kali pun ini, gitu kan. Maksudnya ular kali gitu, semua diembat gitu lah maksudnya, semua disikat. Nah, jadi hubungannya dengan yang dikatakan Bapak Nangari tadi itu mungkin ketika orang muda tadi itu mendapat image itu parulo,
Nah, dia kan bisa menyampaikan kata-kata yang manis untuk memikat atau menyampaikan, menggoda gebetannya. Begitu juga lah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi parulo yang positif. Maksudnya adalah kita harus bisa menyampaikan pekabaran manis kepada orang lain, sehingga cerdik kita itu adalah pekabaran untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lain bisa mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran seperti tadi yang dikatakan Bapak Nangari. Itu, Bapak Sembiring. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Baik, Atau mungkin mau menambahkan bahwa ularnya, kalau menurut saya ularnya sama. Kenapa? Sama-sama ular, karena yang di Taman Eden itu ular dijadikan sebagai media. Artinya setan masuk ke dalam ular itu. Jadi ular ini dipakai sebagai media setan untuk mendekati manusia. Kenapa? Karena satu-satunya, kalau nggak salah saya ingat bahwa satu-satunya binatang yang tercantik pada waktu itu adalah ular. Dan itulah yang digunakan setan untuk menggoda manusia. Dia menggunakan kecantikan ular untuk bisa menjatuhkan manusia. Jadi kalau dikatakan ularnya sama. Tetapi ingat, siapa di dalam ular itu? Kalau apa yang dikatakan Yesus cerdik seperti ular, binatang ular itu memang cerdik. Dia cerdik sekali. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara ular itu menangkap mangsa dan lain sebagainya, kalau kita lihat video-video tentang binatang ular, ya itulah cerdiknya. Nah, yang mau diambil oleh Yesus pada waktu itu adalah bahwa kita harus cerdik seperti itu gitu loh. Bukan digunakan oleh setan cerdik untuk menipu gitu. Itu maksudnya. Mungkin itu tambahan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih Bapak Turangan untuk tambahannya. Gimana kira-kira Ibu? Ya, udah jelas. Udah jelas kok, Gaby. Udah jelas ya. Makasih ya. Ada pertanyaan lainnya? Atau mungkin keterangan tambahan lainnya? Baik, saya mau bertanya dan juga memberi sedikit tadi keterangan. Boleh? Ya, silakan Om. Baik, memang kalau kita baca di Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti kita adalah domba diutus ke tengah-tengah serigala. Bayangkan kalau kita domba diutus ke tengah serigala, pasti kita jadi makanan apa? Makanan empuk. Lalu di ayat berikut kata-kata berikutnya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti matahari pati. Artinya ya kita kan jadi makanan empuk si iblis. Jadi kita harus apa? Harus cerdik. Jangan sampai walaupun kita diutus melayani, menyampaikan kabar keselamatan, jangan sampai kita yang hanyut. Ibarat kita mungkin mau menolong orang yang hanyut di sungai, oleh karena kita tidak bisa berenang, tapi kita malah duluan apa? Duluan hanyut, tenggelam. Akhirnya kita yang apa? Yang mati dalam dosa atau dalam kematian jiwa. Jadi artinya, walaupun kita telah diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala yang dunia ini sekarang ya kita anggaplah penuh dengan apa? Serigala-serigala buas yang siap mau menerkam kita. Namun disinilah kita butuh kecerdikan seperti ular. Supaya kita jangan jadi apa? Korban. Kalau ular itu kita tahu dia tidak akan melawan. Selama dia tidak apa? Diganggu. Tetapi begitu kita ganggu dia merasa terusik, dia harus apa? Akan menyerang, menerkam. Sehingga dia tidak mau jadi apa? Korbannya. Mungkin itu sedikit gambarannya kalau kita lihat dari ayat itu supaya kita
nasihatnya cerdik seperti ular. Mungkin itu sedikit masukan. Nah, pertanyaan saya tadi ada pendeta kalau nggak salah di Kejadian 3 itu tentang jatuh manusia, bagaimana kita akan dikatakan ular itu juga akan sama seperti Allah. Kita tahu adalah Allah itu yang sering seperti dibilang pendeta tadi, kita juga sering merasa seperti Allah gitu. Sering merasa menghakimi. Nah, apalagi di akhir ini saya lihat setelah dunia jom ini berkibar, sering juga serang menyerang dan hakim menghakimi beberapa jom yang saya ikutin ya. Tapi kalau di sektor kita mudah-mudahan tidak. Artinya apa? Sering menganggap contoh kecil, bila tidak vegetarian atau karakter kita dianggap tidak layak karakter orang yang bukan vegetarian ke surga. Ini kan kesan menghakimi gitu. Walaupun saya cari-cari beberapa tulisan mungkin tidak ada yang mutlak menjawab seperti itu. Termasuk juga ini mohon maaf saya nggak menyinggung ataupun bagi rekan-rekan yang sudah melaksanakan country living silakan saja. Bagi saya kita dukung kan gitu. Tetapi jangan menganggap juga yang tidak melaksanakan itu dianggap juga dihakimi seperti tidak layak gitu loh, seperti ya tadi itu seperti Allah gitu menghakimi gitu. Jadi apakah ini termasuk kategori merasa diri seperti Allah? Mungkin itu pertanyaan saya. Mungkin bisa gambaran ya Pak Bu Gebi ya. Kira-kira bagaimana sih sering kita menghakimi hal-hal kecilnya sebenarnya, karena kita tahu kan seperti mohon maaf vegetarian tidak semua orang sanggup, mungkin karena keterbatasan ya, baik juga country living tidak semua orang punya dana ataupun punya waktu atau punya kesempatan kan. Jadi kalau menurut saya apakah itu bagian juga merasa diri seperti Allah tadi? Mungkin itu sedikit pertanyaan saya. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami. Salam. Shalom. Terima kasih Bapak Nababan untuk pertanyaan yang begitu baik. Saya ulangi kembali bahwasanya ketika kita menghakimi, apakah itu menyatakan bahwasanya kita sama seperti Allah? Kita menganggap diri kita itu setara dengan Allah. Saya serahkan pertanyaan ini kepada Bapak Pendeta, mungkin yang bisa menjawabnya untuk lebih menyempurnakan. Baik, nanti boleh ditambahkan saudara-saudara. Saya rasa kita juga memiliki pandangan dan setiap pandangan itu bila mana disatukan akan mendapatkan satu pencerahan yang lebih utuh. Baik, Yesus katakan sudah jelas, tidak perlu kita menafsir atau menduga. Jadi firman itu pasti dan amin. Jadi sebenarnya begitu. Yesus sudah katakan janganlah kamu menghakimi, ya kan? Bahkan sebelum waktunya, ya. Jadi bahkan orang yang jahat sekalipun, ya, dan sudah terbukti jahat pun contohnya, kita nggak boleh menghakiminya. Justru kita harus mendoakannya, ya. Nah, kita harus mendoakannya karena pembalasan adalah hak Tuhan. Ya. Jadi agak lari sedikit ya. Ini masalah orang jahat sekalipun. Artinya kita tidak boleh menghakimi, ya. Tetapi walaupun Tuhan menghendaki keteraturan dalam hal ini. Makanya harus ada pemerintahan, ya. Pemerintahan Tuhan yang kendalikan. Tetapi ada aja pemerintah yang tidak berbakti kepada Tuhan, menyalahgunakan wewenang. Artinya maksudku begini, itu terlepas dulu itu Tuhan juga lah yang akan menghukum dan menghakimi para pemimpin, ya. Tetapi orang tentu memang bukan berarti kita memaafkan kesalahan atau pelanggaran. Mungkin akan ada perundang-undangan yang mengatur pelanggaran A, pelanggaran B, vonisnya sekian tahun penjara dan lain. Agak menyimpang sedikit, Pak. Jadi kembali menghakimi tadi, ya, ada hakim yang berhak untuk itu, tetapi secara rohani tentu itu Tuhan, ya, secara rohani. Kalau kita berbicara secara sivil, ya itu hak polisi atau hak pengadilan secara sivil. Tetapi kalau secara rohani, kepribadian atau perilaku seseorang, ya kita nggak bisa membaca motif, kita juga nggak bisa membaca standar seseorang itu berbeda, kedewasaan orang itu berbeda. Mungkin bagi saya berdosa ketika saya ketika saya melanggar hari Sabat. Saya tidak memaafkan. Tapi saya tidak berani mengatakan berdosa orang melanggar Sabat ketika dia bukan orang Advent dan tidak mengetahui tentang
hari Sabat sama sekali. Ya. Iya kan? Tentu itu sangat berbeda. Saya berdosa melanggar Sabat, sudah pasti barang tentu. Tetapi kalau orang lain di pedalaman sana belum tahu tentang kebenaran hari Sabat, dan dia orangnya baik, bahkan dia beribadah hari Minggu, hari Sabat dia bekerja, saya nggak berani mengatakan itu dosa. Ya. Jadi saya rasa menghakimi sudah barang tentu itu adalah satu kesalahan. Soal vegetarian juga saya tidak bisa generalisasi. Vegetarian tetap itu adalah satu pilihan yang terbaik, tetapi mungkin tidak bisa kita generalisasi. Nah, tetapi sebenarnya prinsip yang bisa kita generalisasi adalah pertarakan. Itu harus untuk setiap orang. Baik yang sehat, baik yang sakit, baik yang gimana pun, ya itu bisa kita generalisasi. Itu prinsip mutlak. Dan itu adalah satu kesalahan ketika kita tidak bertarak. Blojo, memakan sesuatu itu lebih dan lebih dari yang sepatutnya dan yang seharusnya. Ya, jadi itu. Demikian juga country living. Ya, artinya itu juga bukan menjadi satu keharusan, itu hanya sebuah pilihan. Maka sebenarnya saya berpikir seharusnya di dalam keterbatasan kita tidak boleh saling mempersalahkan, karena memang perbedaan pendapat itu adalah satu senjata musuh. Ketika kita berbeda pendapat dan itu memunculkan satu perdebatan yang tidak sehat atau perpecahan, maka itu akan menjadi goal dari tujuan musuh kebenaran. Artinya kita boleh berbeda pendapat itu, tapi justru karena tidak ada yang prinsip di sana, ya, artinya kita justru harus saling mendoakan, saling menguatkan. Kita juga mendukung, tapi kita harus nasihati, pikirkan baik-baik. Bagi orang yang country living, saya kasihan sama orang-orang country living sebagian, tapi sebagian saya salut sama orang country living. Karena sebagian memang punya prinsip, punya perencanaan yang matang dan benar-benar on the track. Salut saya malu. Tetapi satu sisi saya juga nggak suka sama orang country living, karena banyak yang gegabah, tidak ada perencanaan, tidak ada istilahnya prinsip yang benar, ya tidak ada pondasi yang kokoh, justru mencederai, justru bikin malu. Oh itu orang country living, ngomongnya aja gini. Oh itu yang country living. Jadi begitu Pak, artinya tidak ada yang salah, yang penting tetap berdasarkan prinsip, ya tetap benar. Kalaupun kita di kota prinsipnya benar, ya gitu. Walaupun kita mau di desa prinsipnya benar. Oke, itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta, kesimpulannya apakah ketika kita menghakimi orang lain, itu artinya kita sama dengan menganggap diri kita sama seperti Allah, Pak Pendeta? Yang pasti itu salah dan dosa. Saya nggak tahu. Ya tergantung apanya lah mungkin, apa istilahnya. Ya ketika itu sudah berlebihan ya mungkin ya. Tetapi ketika itu hanya sebuah kecerobohan atau ketidakbijaksanaan kita menyikapi sesuatu, ya tentu tidak. Ya, terima kasih. Pak Pendeta, masih adakah Bapak Ibu yang masih mau menanggapi perihal? Jadi saya tanggapin atau menambahkan sedikit. Ya, Nang udah dipersilahkan. Jadi tentang kepada Ibu vegetarian, ya tentang vegetarian atau seperti yang dibilang pendeta tadi bertarak ya, mungkin lebih ke bertarak ya. Jadi saya kan dari non Advent gitu ya, dan dulu orang tua saya terbiasa masak-masak seafood, terus minum teh, minum kopi, itu tidak dengan mudah saya bisa tinggalkan gitu ya. Jadi tapi saya tetap dengan prinsip saya, apa yang keluar itu yang menajiskan kita gitu. Itu lama, paham itu lama saya pegang walaupun saya sudah Advent gitu. Ini pengakuan dosa. Tapi saya pikir ini suatu kesaksian ya. Di zaman pandemi ini kemarin kan kita ibadah lewat Hope Channel, lewat Zoom gitu ya. Nah kemarin
saya bertobatnya itu waktu dengar Hope Channel di Rabu malam seperti ini. Saya lupa pendeta siapa. Itu dia bilang, saya sudah tahu firman tentang 1 Korintus 4 ayat 16 kalau saya nggak salah, bahwa tubuh kita adalah bait Kristus. Saya sudah tahu, sudah lama saya tahu tentang firman itu gitu ya. Tapi saya tidak memikirkan ke arah tentang makanan. Nah, waktu itu pendeta itu bilang tubuh kita ini bait Kristus. Jadi ya kalau ini bait Kristus, kita harus jaga dong makanan kita gitu. Jangan kita rusak tubuh bait Kristus ini dengan makanan-makanan yang Tuhan tidak perkenankan untuk kita makan gitu ya. Jadi dari situ saya bertobat. Oh iya, saya harus menjaga makanan saya. Saya belum vegetarian murni ya. Memang dari dulu sih saya memang tidak suka daging. Cuman untuk yang pantangan untuk seafood segala macam itu yang masih belum ini kemarin. Nah, dari situ saya langsung ambil tindakan. Saya langsung semuanya memang kalau ada niat ya, kalau ada keinginan kuat, pasti kita bisa melakukannya. Puji Tuhan, saat ini saya sudah tidak, sejak saya dengar firman itu, saya tidak makan seafood lagi, saya tidak minum kopi, saya tidak minum teh, padahal saya itu orangnya, kalau kopi itu udah, minuman kita sehari-hari dulu gitu. Kalau kita lagi ngumpul sama keluarga, kita pasti minumnya kopi gitu ya, bukan kopi jagung juga, kopi asli. Nah, jadi sejak saat itu, saya udah bisa gitu ya, saya langsung hentikan, langsung tidak lagi dengan kopi. Rasanya kalau ngelihat kopi, kalau ngelihat teh, kalau saya pingin gitu, aduh, saya udah merusak bait Allah gitu. Jadi mungkin pengalaman ini bisa kita inikan juga ya, kita aplikasikan juga di kehidupan kita masing-masing bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jangan kita rusak dengan makanan-makanan yang Tuhan sudah pantangkan, yang Tuhan sudah larang di dalam firman Allah. Kita adalah anak Allah, kita harus ikut firman Allah. Kurang lebih begitu, kalau boleh saya tambahkan. Terima kasih. Oh ya, masih ada udah? Jadi sedikit mengenai tadi saya mau tambahkan, keterangan dari pendeta sudah jelas. Saya mau tambahkan sedikit mengenai menghakimi, ya. Jadi kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 itu ada satu kisah ketika orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Ya. Ketika kita baca itu, maka kita akan dapat memilih sikap apa yang harus kita buat ketika saudara kita, teman-teman kita, atau keluarga kita berbuat dosa. Artinya berbuat dosa ini kan pengertiannya yang kelihatan oleh umum sebenarnya. Tapi penekanan dari ayat ini sebenarnya coba dulu selami diri kita. Apakah kita tidak berdosa? Makanya di ayat itu kalau kita baca selanjutnya, kan Yesus katakan, bila ada di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama lebih dahulu melempar batu. Ya, ternyata apalagi ketika Yesus menulis di tanah itu, banyak sebenarnya tulisan mengatakan dia menulis dosa-dosa orang yang ada di situ itu sebenarnya. Tapi akhirnya kan satu demi satu akhirnya pergi. Akhirnya apa di keterangan terakhir itu? Yesus katakan kepada wanita itu apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Ada kalimat terakhir dari Yesus yang sangat-sangat menyejukkan. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi saya rasa konteks menghakimi kita, seperti kata pendeta, kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun di dunia ini. Tapi ada ayat mengatakan juga, temui dia 4 mata. Berbicaralah kalau ada saudara kita. Mungkin itu ayat tambahan, Gen. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Kapurba yang telah memberikan kesaksian dan dan keterangan tambahan yang mengingatkan kita bahwasanya ketika kita ingin melakukan pertobatan, kunci yang pertama itu adalah niat dari hati dulu supaya bisa tercapai. Dan juga keterangan tambahan dari Bapak Kapurba yang mengingatkan kita bahwasanya ketika hakimi orang lain, ingatlah
bahwa kita pun adalah manusia yang berdosa. Tuhan aja Maha mengampuni, dan kalau boleh saya bacakan di kitab Yohanes 8 ayat 8 yang tadi ditekankan oleh Bapak Kapurba, tidak ada, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi yang diajarkan kepada kita itu ketika ada seseorang yang berbuat dosa, hendaknya kita mengaca ataupun menarik ke diri kita sendiri lagi terlebih dahulu. Jadi mungkin masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sebelum kita menutup ini. Jikalau ada yang masih memberikan keterangan tambahan ataupun pertanyaan. Baiklah. Oke, satu pertanyaan, Debbie. Oh ya. Ini pertanyaannya agak kontroversi. Kita kan sudah tahu bahwa sekarang ada vaksin. Mungkin jawabannya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Saya hanya mau tanyakan ini secara organisasi kepada mungkin pendeta lah yang lebih pas untuk menjawab itu. Apakah ada anjuran atau satu himbauan atau apa itu dari organisasi kita mengenai vaksin ini? Karena kan ini agak liar juga sebenarnya di lingkungan gereja kita, atau liar karena mungkin kurang pemahaman, liar karena mungkin terlalu sok tahu juga mungkin, ya kan? Apakah ada gitu ya? Ada. Mungkin sekarang udah hampir ya, kalau sebagian saya lihat seperti Bapak Kapinem, dia sudah vaksin ya. Ada yang bilang ada chip, sebenarnya itu enggak ada. Kalau dilihat tadi kebetulan istri saya juga di rumah sakit menjadi salah satu tim yang memvaksin, dan memang nggak ada chipnya di situ, cairan semua sih katanya. Jadi mungkin ada himbauan dari organisasi kita mengenai vaksin ini. Kalau ada boleh kita tahu gitu loh. Mungkin pendeta lah yang boleh kasih. Dipersilakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Inilah wadah kita untuk boleh bercerita dan berdiskusi. Walaupun pada akhirnya kembali kesimpulannya kalau sesuatu yang tidak abstrak ya, baku betul dan tidak istilahnya prinsip ya. Kalau udah prinsip baku abstrak nampak, mungkin tidak perlu kita diskusikan kan. Tapi memang kembali ini memang menjadi satu isu yang serius, bukan hanya di kalangan kita. Jadi nggak bisa kita pungkiri kan, bukan hanya di kalangan kita, ya, bahkan di kalangan intelektual, di kalangan agamis, ekonom, semuanya. Tetapi kalau berbicara organisasi, mungkin kita sudah dapat beberapa orang, ya. Hanya saya mengulangi, persisnya saya juga udah nggak nampak lagi filenya, ya, di WA. Ternyata Ibu Pendeta masih dapat itu dokumennya dan sudah dikirim ke WA katanya. Jadi memang ada statement organisasi bahwa kita secara organisasi mendukung mendukung pemerintah di dalam vaksinisasi untuk kesehatan masyarakat. Nah, jadi secara gereja. Tetapi organisasi juga membuat satu pernyataan bahwa dia organisasi berbicara secara organisasi, tapi bukan mewakili pribadi. Ya, bukan mewakili pribadi, tetapi kembali pribadi itu tidaklah menjadi wewenang. Jadi organisasi tidak pernah mengintervensi kita gitu, atau mengharuskan, tetapi organisasi mendukung program itu dan menganjurkan. Jadi kembali ke kita, kalau saya memberikan satu pendapat, vaksin itu sendiri tidak, ya, pendapat saya bisa salah, ya, pendapat dokter juga bisa salah karena dokter sendiri berbeda walaupun presentasinya tidak sama, ya, mungkin yang pro lebih banyak atau yang kontra lebih sedikit dan lain sebagainya. Kalau saya pendapat bahwa memang vaksin tidak terkait dengan chip, mungkin, ya, karena saya bukan ahlinya dan saya tidak tahu, tidak terkait dengan chip atau
partikel nano atau 66 atau apa dan lain sebagainya. Tetapi memang saya pribadi ya yang masih mengganjal dalam hati saya adalah itu tadi, kekhawatiran keamanannya itu saja. Ya, kekhawatiran keamanannya walaupun sudah ada yang divaksin dan sudah ada memberikan testimoni, gejala dan lain sebagainya, tetapi kita masih takut, dalam arti bukan kita saja ya, masih banyak, karena mungkin kita ragu karena banyaknya informasi yang simpang siur. Ya mungkin cocok kepada si A, belum cocok kepada si B gitu jadinya kan. Mungkin cocok kepada mereka, tidak cocok kepada kita. Lalu mungkin kita masih khawatir ya sebelum kita mendapatkan pencerahan yang lebih dari yang berkompeten mungkin ya efek samping atau indikasi yang boleh terjadi itu kan tidak serta-merta dalam waktu dekat, tidak dalam waktu bulan atau setahun, bisa saja itu berefek setelah bertahun gitu. Jadi itu, tapi secara organisasi kita memberikan satu sikap mendukung ya dan menganjurkan agar umat Gereja Masih Advent Hari ke-7 ikut di dalam mensukseskan akan program kesehatan masyarakat. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, udah di-share di grup. Udah di-share Ibu Pendeta di grup itu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi jawabannya ialah organisasi kita mendukung untuk perihal vaksinisasi. Nah, jadi itu saja mungkin pembahasan kita malam ini, diskusi kita, karena waktunya juga sudah semakin malam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Turangan, di mana topik-topik doa kita pada malam hari ini, yang pertama tentunya firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, beserta juga Bapak Pendeta yang telah menyampaikannya. Yang berikutnya, Bapak B. Hasibuan atau orang tua dari Bapak H. Hasibuan yang pada hari Jumat ini. Oh iya, sorry. Maaf. Abangnya Bapak H. Hasibuan yang Jumat ini akan dioperasi di Rumah Sakit Murni Teguh. Yang berikutnya, Opung Aurel Doli yang sedang sakit di rumah. Yang berikutnya, Jemaat Pancur Batu, Bapak B. Mani Huruk yang masih dalam keadaan koma karena kecelakaan beberapa hari yang lalu. Yang berikutnya keluarga Bapak R. Tarigan, Bapak Ricardo Tarigan, dan Bastoto Tarigan yang sedang berduka agar diberi kekuatan. Dan yang terakhir untuk Bapak R. Tarigan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi begitu kira-kira Pak Turangan. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan oleh saudara-saudara yang lain? Ada tambahan doa, mau permohonan doa yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita akan satu dalam doa. Bagi kita yang bisa bertelut, kita akan bertelut, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji syukur untuk segala berkat Tuhan yang kami rasakan sampai malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan pada malam hari ini melalui firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk tidak mudah percaya kepada godaan iblis. Dan kami mau menggantungkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berserah selalu karena kami yakin di dalam Tuhan kami akan memperoleh kemenangan. Kami berterima kasih untuk firman ini yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Sembiring. Tuhan berkati beliau dalam pelayanannya, di dalam membimbing jemaat-jemaat yang dilayani untuk dekat dengan Tuhan. Berikan hikmat akal budi dari sorga, agar dia boleh menjadi
pelayan-pelayan Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Malam hari ini secara khusus kami mau berdoa buat keluarga Tarigan yang sedang berduka, keluarga besar Tarigan. Tuhan mengetahui dan Tuhan sudah berbuat melakukan yang terbaik bagi mereka. Tuhan telah izinkan orang tua mereka, Bapak R. Tarigan, untuk beristirahat. Tuhan, biarlah kiranya rencana Tuhan ini kami dapat mengerti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dengan demikian ini merupakan suatu kekuatan bagi iman kerohanian kami untuk tetap setia dan mempunyai suatu kerinduan untuk bisa bertemu dengan orang yang kami kasihi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami malam hari ini mau berdoa untuk abang dari Bapak H. Hasibuan yang akan menjalani operasi pada hari Jumat ini di Rumah Sakit Murni Teguh. Tuhan, biarlah kiranya ya Tuhan, segala rencana pengobatan ini boleh berjalan dengan baik, dan dengan tuntunan Tuhan, Tuhan akan berkati tim medis yang akan melakukan tindakan operasi. Tuhan akan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang akan diberikan. Sehingga dengan demikian, dengan suatu kerinduan yang terbesar bagi keluarga, agar abang daripada Bapak Hasibuan boleh mendapatkan kesembuhan secara jasmani. Sehingga dengan demikian boleh berkumpul bersama dengan keluarga memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Bapak Nababan yang sedang sakit di rumah. Tuhan, berikan kekuatan secara jasmani, melalui makanan, melalui pengobatan, obat-obatan, dan perawatan yang diberikan. Agar dengan demikian ini merupakan suatu sarana yang Tuhan akan pakai untuk mempercepat proses kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat Tuhan, jemaat gereja Pancur Batu, Bapak Mani Huruk yang mengalami kecelakaan. Biarlah kiranya ya Tuhan, pengobatan yang diberikan ini boleh memberikan suatu rencana yang terbaik bagi keluarga, sehingga dengan demikian proses penyembuhan dapat terjadi. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, apapun pengobatan yang dijalani, biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan, sehingga dengan demikian ada satu sukacita yang terjadi. Bapak Mani Huruk boleh keluar dari rumah sakit, sehingga dengan demikian ada sukacita bersama dengan keluarga, boleh berbakti memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan masing-masing kami, umat Tuhan yang ada di jemaat Anna Maria Lewa Kabisi, tiap-tiap unit rumah tangga, tiap-tiap pribadi Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi, biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan. Jangan tinggalkan masing-masing kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya kami bisa merasakan kuasa Tuhan, sehingga dengan demikian kami bisa datang selalu kepada Tuhan, berserah karena hanya kepada Tuhanlah harapan dan kerinduan kami untuk dekat dengan Tuhan. Kami mau serahkan setengah minggu ke depan di dalam tugas pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya boleh berjalan dan terjadi menurut rencana Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu di dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, untuk menutup kebaktian Rabu malam kita angkat lagu pujian dari lagu Sion nomor 171. Kita akan dijamu Raja dan nantinya doa tutup akan langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta. Lagu Sion nomor 171.
Pak Pendeta boleh. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami di sorga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menyembah Engkau. Biarlah segala puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan kami boleh menyembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Roh-Mu yang kudus memerintah hati pikiran kami, menyempurnakan pengetahuan kami akan firman-Mu dan kuasa untuk senantiasa mencintai firman Tuhan, menghidupkan kehidupan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah ini bersama umat-Mu, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang untuknya Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, telah mati untuk menebus segala dosa kami, dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kau akan kuduskan kami, Tuhan akan bentuk kami seturut dengan kehendak rencana-Mu Tuhan, dipersiapkan untuk lumbung sorgawi, dipersiapkan menjadi satu umat yang layak bersedia bagi kedatangan-Mu kedua kali. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini. Dan biarlah setiap doa-doa yang kami sudah layangkan, kami mohonkan, biarlah Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Malam ini Tuhan kami serahkan semua kehidupan kami umat-umat Tuhan ke dalam tangan pengasihan, perlindungan Tuhan, memberikan malam yang indah, istirahat yang baik, kesehatan bagi kami masing-masing Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Hiburkan mereka dalam segala pergumulan keluh kesah mereka. Bahkan Tuhan menolong mereka. Sehingga kami ada di dalam kasih dan damai sorga senantiasa. Terpujilah nama Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta.